Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ada kesukaan yang luar biasa. Sejak Yesus di hatiku, ku tak lagi sesat atau kelaparan. Sejak Yesus di hatiku, dan segenap dosaku terhapus semua. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ada kesukaan yang luar biasa. Sejak Yesus di hatiku, ku beroleh pengharapan tetap teguh. Sejak Yesus di hatiku, tak lagi bimbang dalam perjalananku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ada kesukaan yang luar biasa. Sejak Yesus di hatiku, pertolongan kami Tuhan ialah di dalam nama-Mu. Engkau Allah yang maha kuasa, yang menjadikan langit dan bumi dan segenap isinya, yang memelihara kami dengan sempurna dan saksama. Engkau Tuhan tempat kami berlindung, karena kami tidak mampu berdiri sendiri dan tidak ada lain tempat perlindungan. Tuhan, turunkan atas kami anugerah dan sejahtera. Curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kor dari nyanyian nomor 61. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku, ada kesukaan yang luar biasa. Sejak Yesus di hatiku. Mari kita sekarang dengan satu hati mohon firman Tuhan kepada kita. Yau kaparekan paya kurefa, aena tara kara salam tumare, haleluya. Tuhan, Kau tahu kami butuh sekali firman. Hanya oleh firman yang keluar dari mulut-Mu saja kami hidup dan selamat. Berfirmanlah pada pagi hari ini keselamatan dan hidup yang kekal, kesehatan yang sempurna badan dan jiwa, bahagia yang sejati. Berfirmanlah Tuhan atas kami segala berkat yang baik, limpahi kami dengannya. Tuhan, pakai siapapun yang Kau mau pakai. Perintahkan kami Tuhan.
Kau rajakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yoa warena maro, alela pasyana kamara sanon, oh dalam kebo dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu. Penghiburan orang berhati tenang dan harapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus, sesungguhnya Yesus yang layak benar. Pimpin nama itu kudus dan benar. Sengsara bermati kenyang, damai ampunan dan damai kekal. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus, sekalian bangsa sekali hendak bertujuh ke hadapan Yesus kelak. Dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di surga dan di dalam. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Mari kita berdiri. Tuhan, bahwa kami boleh membawa persembahan syukur dan perpuluhan kami kepadamu adalah anugerah-Mu. Dengannya kami boleh menyaksikan bahwa Engkau memelihara kami dengan sempurna setiap saat. Terima kasih untuk berkat yang kami terima dari tangan-Mu sendiri. Jadikan kami berkat senantiasa, sehingga orang mengenali kami, milik-Mu yang Kau kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik. Sediakan hati kami. Ya fayaku menepala salah kore amaratola fandatara. Haleluya. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Mazmur 46 ayat 2. Mazmur 46 ayat yang kedua. Firman Tuhan berbunyi begini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan
dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini bukan rekomendasi gitu aja lah. Ini bukan iklan. Iklan kan sekarang gitu, ya. Menang Maxstreak, menang apalanya, gitu ya, obatnya menang. Ini bukan. Saudara, ini adalah kebenaran yang dinyatakan. Barangkali satu hari saudara butuh pertolongan dan saudara saya dikecewakan sana sini loh. Bagaimana coba? Di dunia ini orang tuh kalau mau minta tolong mesti punya dulu. Mesti punya dulu. Ada teman saya suruh polisi nyariin berliannya disikat orang. Bayar dulu. Oh, enggak bayar dulu buat ongkos. Oh, bukan ongkos minum rokok atau kopi, bukan. Ongkos nyelacak, ongkos cari. Udah tunggu lagi seminggu. Kurang katanya, belum ketemu, jejaknya belum kelihatan. Lama-lama dia bayar lebih dari harganya berliannya yang hilang. Itu di dunia. Dia ngeluh pada saya, dia cerita boksu gimana nih. Nah, itu normal. Di dunia ini normal. Mesti bayar dulu per skot dan saudara, dan belum tentu hasilnya. Tapi ini yang kita baca ini, kebenaran ini, saudara lihat aja. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Saudara, nah ini yang saya ingin bicarakan dengan saudara. Keadaan situasi Indonesia tidak menentu. Sudah jelas kita bisa katakan makin buruk dan memburuk. Saudara barangkali pikir kenapa saya ngomong kayak gitu kok tenang-tenang aja. Mesti kan gemeteran. Enggak. Situasi di Indonesia sama, gak bedanya di negara manapun. Udah jangan lari-lari kemana-mana dah. Bocah. Sudah lihat aja yang jelasnya itu sampai dikerumuni laskar PBB, di penasihat PBB yang hebat-hebat. Ya kayak Kofi Annan apa gitu. Itu lebih daripada kopi pakai ginseng yang sekarang beredar itu. Lebih dari itu. Hitamnya sih sama. Saudara, berapa tahun coba? Damaikan. Hasilnya apa? Selalu hampir tercapai. Nah, coba bayangin. Nanti kalau Yasser Arafat sama Netanyahu sudah rundingan, udah baik, udah mau ditandatangani, tahu-tahu di luar sana bom diledakkan. Orang Yahudi mati 5, gak jadi tanda tangan. Terus gitu terus. Ribut aja. Sekarang juga sama. Di sini Ambon. Saudara, wah itu sih memang benar-benar. Yang saya bilang benar-benar itu apa? Itu provokator milih tempatnya tuh kok ya bisa persis di situ. Saudara, sekali dipicu nggak bisa mati, tahu nggak apinya? Orang Ambon tuh orang nekat. Saya tahu, saya punya teman orang Ambon juga banyak. Orang nekat. Kalau dia sudah bilang setia sama Belanda, anjingnya Belanda juga mau. Katakan gitu. Saudara, kan dia berani mati. Saya kan cerita saudara bolak-balik. Pengalaman saya dengan orang-orang Ambon yang dulu terkenal Londo Ambon. Kalau ngomong Jawanya Londo Ireng. Belanda hitam. Kalau Belanda bule nggak takut. Bisa dipanggil nir. Kalau Ambon ini saya waduh gila, kalau dia ngamuk saudara, tukang cendol yang miskin nggak apa itu kalau usir sama dia itu tidak cuma diusir pakai mulut, bentak aja sudah keras, ditendangi tahu nggak? Nggak ada HAM, nggak ada apa dulu mah, sampai terguling-guling cendolnya, dia kocar
kacir di atas kepalanya. Tidak, kasihan orang Ambon. Dan sekarang diadu domba bisa kayak jangkrik aja. Saudara itu orang Ambonnya di sana itu bukan Kristen. Orang Ambonnya beragama Kristen. Oh lain loh. Beragama Kristen sama Kristen. Kalau Kristen itu artinya seperti Kristus. Nah, Kristus gak ada bakar-bakar gereja macam-macam, bakar masjid juga gak ada. Saya tahu. Ini yang saya kasihan itu Pak Wiranto. Saya cuma tanya aja, dia kok gak punya kekuatan untuk provokatornya itu berkuasa kayak apa? Tapi baru sekarang tuh saya sadar. Saya tanya kembali. Saya pikir Indonesia kita ini negara apa? Bukan negara Islam. Ini negara dukun dari dulu. Dukunnya menang-menangan. Saudara nggak pernah tinggal di Bali, saya pernah di sana. Itu di sana tuh kalau perang dukun yang satu perang sama yang lain, benar loh, kelihatan kayak misail, kayak api apa, benar. Saudara, itu ternyata sekarang dipakai untuk negara kita. Haleluya. Pantesan orang Islam nggak puas karena nggak bisa bikin negara Islam. Bukan yang ngalang-ngalangi itu bukan seperti mereka sangka. Mereka sangka kan yang ngalang-ngalangi pertama itu Cina Kristen, karena Ambon Kristen. Yang kiri ngalang-ngalangi dikira itu Kristen, salah. Itu lihainya kuasa kegelapan. Saya tahu kok, bahwa saya itu punya saudara, punya sanak kekasih Islam. Saya tahu. Tidak ada, saya belum pernah ketemui orang Islam yang mau bakar gereja. Tidak ada. Nah sekarang orang kan bingung. Memang salah carinya sih. Dulu saya masih militer itu ya. Kota Semarang itu dibakar-bakar, ya, pabrik rokok kebakar, apalagi kebakar. Ya saudara. Polisi nyari, melacak. Mana yang ada bau minyak tanah, bau itu. Saya bilang, Pak, nyari itu jangan yang bau minyak tanah, itu kuno. Nih, atas saya demonstrasi. Saya bikin bom genggam nih, saudara. Tuh lihatin tuh, taruh 3 keranjang tembakau di dusun. Lihatin ya. Saya lempar aja dengan bom tangan saya. Bul, habis. Oh. Carinya jangan cari minyak tanah kuno. Loh, pabrik rokok kebakar, kok nyarinya minyak tanah? Bom molotov gitu. Bom molotov itu kuno. Saya dulu bisa bikin bom. Saya taruh di mobil saudara. Sampai di rumah mobil saudara kebakar. Bukan di muka saya, sampai di rumah. Ya saudara, saya bilang jangan cari gitu kuno. Nah, baru kita mulai cari. Ya saudara tahu? Kita itu seringkali ya pikir, sepot itu. Nah, kalau kita mau jahat, itu sebabnya ya. Ada salah seorang menantu saya nih, diintimidir sama orang, katanya saleh lagi, orang Kristen. Dia baru kawin seminggu disuruh cerai katanya. Tuhan yang suruh. Ya, siapa gak takut. Lantas saudara tahu saya berhentikan mulutnya itu dengan apa? Saya suruh kasih tahu dia. Terusin, nanti saya panggilin preman. Oh, terus kalau marah, lu kok suka pakai preman? Iya. Kalau kamu anggap saya jahat, saya jadi jahat. Saya kan dari dulu bilang saya bukan orang baik-baik. Pernah saudara yang dengar bahwa saya bilang saya ini orang baik-baik ada? Saya bukan orang baik-baik. Kalau saya baik karena Tuhan yang bikin baik. Nah kalau Tuhan dilawan, lantas saya jatuh, ya saya jadi jahat. Nah kalau orang Kristen jadi jahat, saya tahu bisa lebih jahat dari orang jahat. Tanya aja. Saya bilang, konduite saya di sekolah teologi ya. Nanti kan diceritain jahatnya saya. Saudara, kalau saya jahat, saya tidak berbuat jahat. Hargailah itu. Jangan pikir, oh takut tuh Petrus dulu. Langsung saya sudah nyampaikan. Saya belum bilang
mau panggilin preman mau enggak, saya cuma bilang, kan ada Tuhan Allah. Dia punya anak-anak perempuan manis-manis. Kalau dia berbuat kayak gitu tuh keji untuk mengintimidir orang supaya dia cerai, hanya karena takut nanti utangnya dia ditagih, soalnya dia ya bodoh kan. Nah orang kalau sudah tolol tuh bodoh. Saudara. Jadi, saudara tahu. Saya kasih tahu, saya suruh ngasih tahu istrinya, langsung cek berhenti. Masih ada satu lagi yang pakai dukun lagi. Ngomongnya si Kristen. Dia Kristen, bukan Kristen, dia beragama Kristen, tetapi nyembahnya duit. Oh banyak itu. Atas saudara, saya tahu, dia juga takut. Kalau saya keluar sungutnya. Saudara, saya dulu punya sungut 2. Saya bisa nyelakakan orang. Saudara tahu. Saya cuma suruh kasih tahu teman saya, kasih tahu saya. Bungkem tuh mulutnya. Jangan panjang lagi. Sebab saya masih nyayangkan nyawanya. Sebab dia punya keluarga. Dan istrinya itu, keluarganya sama saya dekat. Oh sudah kayak saudara. Nah anaknya dia itu berarti juga dekat sama saya. Saya kan nggak mau cilaka. Saudara yang punya anak, saya harap juga selalu eleng. Kebalesnya itu bisa kebales ke kita. Itu kuasa kegelapan tuh jahatnya begitu. Saudara, ada orang pakai gitu, akhirnya dia yang gila, gak tahan sendiri. Apalagi kalau diserangkan ke saya ketawain aja. Saudara, saya sih paling kenyang. Sikit-sikit ya saya yang diserang. Itu dulu urusan penculikan Temi itu di Jakarta, juga saya yang diserang. Karena pakainya kuasa kegelapan mesti. Orang yang berbuat jahat sekarang mesti pakai kuasa kegelapan. Sebab itu normal di Indonesia, ini negara kita, negara kuasa kegelapan. Saudara dan orang jadi bingung, coba bayangin nggak bingung. Kalau ini negara Islam, udah langsung kalau tidak ada kuasa kegelapan langsung, nggak usah lama-lama urusan Pak Harto dan macam-macam. Oh, ini sebetulnya aneh juga ya. Pak Harto dipecat karena korupsi. Sampai orang-orang sekarang bilang masih enakan korupsinya Pak Harto ya, masih kita bisa makan beras kenyang ya. Saudara iya. Tapi saudara jangan kaget. Sekarang dinyatakan sama Jaksa Agung Pak Harto tidak berbuat korupsi. Nah apa? Udah bingung. Mau diadili apanya yang diadili? Paling-paling si Tommy yang diadili. Saudara tahu. Nah, ulahnya siapa nggak tahu. Pokoknya kalau ini negara Islam, Pak Harto nggak bisa pakai kuasa kegelapan. Karena ini dari zaman dulu 30 tahun yang lalu pakai kuasa kegelapan. Dari mulai super semar sampai sekarang nggak ada lagi. Semarnya masih ada. Saudara tidak pernah lepas. Orang yang dekat dengan Pak Harto itu tahu. Dukunnya itu yang bikin dia terus mesem terus. Sampai sekarang saja. Masih takut orang dihargai orang. Coba. Saudara susah apa? Mau bikin STNK susah. Kasih aja Harto mesem. Itu special paspor Harto mesem. Ya, saudara. Begitu saudara kasih, gak usah yang plastik, yang kertas aja, yang kumpal juga mau. Langsung selesai itu STNK. Gimana? Orang nilang, bukan nilang itu namanya pungli. Sebab apa? Undang-undang yang dipakai itu apa? Saudara sekarang pakai mobil Panther, pakai mobil Toyota ya, bawa barang di belakang kan normal kan? Ditangkap. Dikakek, ini pasal gini, tidak boleh bawa barang.
Nah orang yang nggak ngerti kan bingung. Ya udah Pak, kasihan dong Pak, gimana? Ya udah kasih harta mesem aja. Ya saudara tahu. Kuat sampai sekarang. Kenapa? Dukun. Dia punya dukun spesial. Saudara itu sebabnya nggak bisa dikapak-kapakan. Nah, sekalinya dia bisa kebobolan, saya tidak tahu sebelumnya, tahu nggak? Begitu Butin mati, saya lihat dia tidak mesem lagi, saya tahu jatuh. Apa yang jatuh? Saya tahu. Mau jatuhkan, mau bikin damai di Indonesia, semua umat Kristen puasa penuh. Kayak Ninive puasa penuh. Nanti kan sudah lihat, tidak ada lagi kuasa kegelapan bisa menang. Sebab kalau nggak percuma, coba bayangin kasihan tuh Pak Wiranto kayak orang yang bertindak tuh setan. Saudara layani setan itu. Ya nggak bisa. Atas kirim tentara Ambon 19 ditolak. Cari aja gampang kan kalau saya. Itu cuma 7 yang Islam. Yang lain bukan Islam. Kalau saya bilang bukan. 19-nya jangan-jangan itu setan. Loh iya, agama Kristen sih oke. Tapi Kristen lain lagi. Sebab kata Kristen itu artinya Christ-like, seperti Kristus. Nah yang jalan yang ke sana seperti Kristus gak usah 19, 1 aja cukup. Nah itu pendeta-pendeta ngapain? Khotbah itu gak cukup. Puasa yang diperlukan. Puasa dari tempat yang maha tinggi. 1 aja cukup kirim sana. Ya saudara, yang Kristen. Jadi kalau orang mau dikirim sana, dilihatin dulu jalannya. Kristen or not. Kristen itu bukan bahasa Indonesia, bahasa Yunani. Kristen or not. Nah kalau orang masih terima korupsi, masih terima apa, kok Kristen gimana? Bener loh. Perjuangannya reformasi mahasiswa itu dalam hal itu benar. Tapi alatnya yang dipakai salah, jalannya yang dipakai salah, loketnya salah. Mestinya nggak perlu pakai mahasiswa ribuan dikumpulkan atas gembar-gembar, nggak perlu. Pilih 1 mahasiswa yang Kristen dengan kuasa dari tempat yang maha tinggi. Suruh dia jalan sendirian aja. Gedung MPR juga akan dibuka, semua dibuka. Tapi ini pakai jalannya jalan setan juga. Nah, setan tuh lihai sekali kalau kadu domba, saudara. Iya, setan tuh lihai sendiri, 1000 muka. Nah, saudara, dalam keadaan semacam ini, tetap buat saudara dan saya ada rencana yang baik. Saudara dan saya jalan dengan rencana Allah. Gak kebetulan. Apa saudara pikir? Kebetulan? Semua yang terjadi dengan rencana Allah. Dan karena Allah itu Allah yang teliti, sebab itu mendetail. Kalau Amsal pasal yang ketiga ayat 11-12 kita baca firman Tuhan begini dulu. Amsal 3 ayat 11-12. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya, karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Masa saudara bilang gak bisa? Menurut Tuhan gak bisa. Tuhan tuh gak pernah bikin susah. Ibu yang baik tuh kadang-kadang kelewatan bikin susah anaknya.
Tapi dia jengkel. Saudara, tapi Tuhan nggak pernah bikin susah. Dari yang paling simple, dia pilih yang paling simple. Dia nggak tanya apakah saudara pinter atau hebat, enggak. Nah, ini lagi nih saya ngadepin. Saya ngajarkan kayak ginian kepada saudara. Saudara butuh 20 tahun untuk ngunyah dunia. Iya. Yang sekarang tuh ngomong bener kata Boksu tuh yang sudah 20 tahun yang lalu minggat dari saya. Ya saudara tahu kenapa saya itu ngomel sama Tuhan. Tuhan, kenapa sih saya ngajarnya yang diajarkan tuh orang bilang susah, gak bisa-bisa. Antara segini nih, belum ada satu yang menikmati begitu mudah seperti saya nikmati. Kenapa? Karena saudara pasti ada yang nggak benar. Saudara, coba bayangin, anak saya baru melahirkan. Semua bagus, semua dengan berkat Tuhan, semua diberkati Tuhan. Tapi pada waktu mau lahir dia mesti divakum bayi. Vakum tuh bukan cuma nyedot-nyedot mentol gitu, bukan. Saudara, saya kalau ingat vakum tuh kayak itu loh. Kalau WC saudara mampet terus saudara pakai pompa gitu. Kayak itu tuh. Saya ngeri. Atas saya ngomong sama anak saya tanya, kamu yakin kan Tuhan berkati kamu? Kenapa mesti ada vakum? Nah, saudara bilang, ya normal kan, orang lain juga gitu, biasa. Saya gak biasa. Saya barangkali perfeksionis. Saya kalau minta dari Tuhan, saya gak mau setengah-setengah. Tutut sempurna. Ya kan? Udara stroke. Sekarang baik, bisa jalan dari Roma ke sini. Udah cukup. Karena gak cukup. Apa malam saya nangis, tahu gak? Karena ini. Sebab apa? Kok saudara tidak mau nuntut yang sempurna? Sebab Allah itu sempurna. Tidak apa-apa. Hari ini belum tidak apa-apa. Tapi jangan terus diam, sudah terima. Sudah baik. Tidak. Kita mesti sampai dapat sempurna. Jangan terus lumayan. Buat saya gak ada lumayan. Kalau belum sempurna berarti belum. Jangan suka bilang sudah. Nah, terus saya tanya Tuhan kenapa sih? Oh, saya ngalami gampangnya kayak gini. Atas saya harapkan Tuhan itu jelaskan. Karena saya tekun barangkali ya. Karena saya orang baik. Dari sononya baik. Karena saya gitu toh ya. Orang pintar. Ya. Salah tidak. Itu bisa belajar pintar. Saya harapkan tuh itu loh. Terus terang aja. Atas Tuhan jawab saya. Jangan ketawain saya ya. Tahu Tuhan bilang apa? Kamu gampang karena kamu blow on. Itu pujian Tuhan kepada saya blow on. Ya blow on memang. Siapa yang gak blow on? Kalau Tuhan bilang ceraiin istrimu, saya ceraiin. Gara-gara itu ribut. Gara-gara itu saya punya nama jelek. Kalau Tuhan bilang hancurkan kariermu, saya hancurkan. Ya kita kan blow on kan. Tapi saya gak nyesel blow on. Tuhan kan bilang, itu orang bijak mana, orang pintar mana. Nanti Tuhan nyelamatkan dengan orang-orang yang bodoh. Dan saya ngalami saudara, apa yang saya dapat menggantikan semua yang saya buang. Gak bisa dibayangkan. Nah memang permintaan yang paling sulit yang saya bisa minta pada saudara adalah apa yang Tuhan minta kepada pemuda yang kaya. Bawa pergi kekayaanmu, bagi-bagi kepada orang miskin dan kembali kepada tangan kosong. Ya saudara, itu yang paling susah saya
Sebab saudara itu selalu tuh ini loh tangan genggam. Saudara pernah dengar gak cerita ada orang mati, dia minta petinya tuh dibolongin kanan kirinya, tangannya suruh mengeluarkan, tangan itu suruh memperlihatkan orang, gak bisa genggam. Manusia tak sebetulnya. Tuhan sudah kasih tanda. Bayi gak ada yang lahir tangannya dibuka gini. Bayi lahir selalu genggam. Tapi kalau dia mati, tangannya buka. Dan memang betul loh. Saya tidak pernah bisa berhasil menyuruh orang yang tangannya genggam duit suruh buka. Ya buka sih buka setengah. Nanti disimpan di sini, di sela ini. Saudara. Tidak. Termasuk saudara. Saudara. Jangan kita omong kosong. Nah, itu sebabnya susah. Ya, memang saya sih punyanya duit bukan karena warisan orang tua, bukan karena hasil kerja saya, bukan. Saya punya duit tuh orang ada teman saya deket tuh pada ngetawain saya, ngecek. Bakso sih enak aja, ngomong wet, dapat amplop. Gak tahu, dia celaka sendiri loh karena itu. Ya, memang. Jadi orang bilang pantesan nggak takut habis uangnya. Habis gaet lagi dong. Ya, tapi saya ngalami. Melepaskan cengkraman mamon membuat kita bahagia. Up to you. Saya nggak berani suruh saudara nyoba, nanti duitnya habis. Atas saudara tutup saya lagi. Ya, saudara tahu. Tapi yang berani nyoba, nanti satu hari saudara kepaksa nyoba. Karena apa? Sana kebakar, sini kebakar, simpen di mana? Simpen di bank, banknya jebrol, simpen di mana lagi? Bawah bantal, ada tikus masuk. Saudara macam-macam dah. Sekarang ini problema manusia yang paling sulit diselesaikan sendiri itu adalah di mana pakai duitnya itu gimana? Saudara pergi bawa duit, dirampok di jalan. Saya lihat tuh orang bawa duit kontan tuh segebung itu harta mesem semua loh. Ya, saudara tahu? Lantas orang bikin satu alat pakai kartu kredit, kartu debit, bawanya kartu. Orang nyolong nggak ada gunanya, nggak tahu ininya kodenya. Jadi udah enak. Ya, saya kena diakalin. Citibank punya orang-orang pintar ngomong. Dia jumpai saya di Makro. Pak sering ke Makro? Iya. Oh pakai Citi Makro. Enak. Kita nggak usah pegang uang. Nggak kena apa-apa. Saya ya. Oh mesti deposit? Iya. Depositnya berapa? 2 juta cukup. Atas saya pakai dengan kartu Makro, gagah. Sampai di Makronya belanja lebih daripada 2 juta. Aduh, saya sampai kayak orang malu. Udah bayar bilang, Pak, sorry ya, nggak ada dananya. Coba bayangin, kalau saya bawa duit, saya selalu bisa bayar, nggak ada yang bilang nggak ada dananya. Ini kasirnya Makro maki saya, nggak ada dananya. Coba saya malu kan sama Citibank. Bang ini nggak ada gunanya nih. Kalau you kasih saya kartu Makro, tidak kasih kredit dalamnya, tidak ada gunanya. Saya bayangin kurang 50 perak, saya ditolak. Ya kalau 50 perak saya keluarin 50 perak. Kayak begitu loh. Ya saya nggak tahu mereka sampaikan apa enggak. Untuk convenient kita, supaya jangan kecopetan, jangan bawanya banyak-banyak. Saya bayangin, sederhana. Nah, itu penyelesaian, itu juga bukan penyelesaian. Saudara tahu. Jadi kita lihat, yang paling susah itu dilepaskan. Benar, paling susah. Kalau saudara berani
nekat. Nah, nanti kalau semua udah kebakar, semua habis, semua dirampok, semua apa. Saya nggak doakan itu loh. Saya moga-moga saudara itu kalau mati pun pakai baju dan petinya diganjel semua, hartong, mesem semua. Orang kan sukanya ganjelnya pakai teh, pakai macam-macam ya. Saya harapkan saudara nanti kalau mati itu ganjelannya sini itu duit semua ada, sampai kececeran duit kayak uangnya itu paman gober. Ya, tapi itu nggak menyelamatkan kita. Kalau saudara mau menikmati yang saya nikmati, berani nggak ikuti jalan saya? Hidup semata-mata dari anugerah Tuhan saja. Sola gratia. Berani? Saya hidup gitu. Nah, orang-orang sudah tahu. Saya gejala-gejalanya hampir mati. Ya barang-barang saya aja yang diambilin. Pap ini boleh, pap itu boleh, om ini boleh. Ya ambil aja. Jadi itu saya bisa bilang hari ini saya sebagai pabrik roti bangkrut. Nah, sebagai pabrik mie juga bangkrut. Sebab apa? Semua alat-alat saya diminta anak saya kasih semua. Dasar alat yang mahal, alat yang murah, apa aja sampai loyang-loyang. Dasar mesin mie-nya juga. Saya bikin spesial mesin mie. Bisa bikin mie dari yang mie halus sampai mie sepanjang lebar 1 cm. Dasar. Karena nggak ada. Itu saya bilang bangkrut. Memang saya nggak pernah untung dari itu. Dasar. Orang tahu saya nggak punya warisan duit gimana gitu. Tapi barang-barangnya banyak, asik. Dan saya tahu semua saya ngincer sebelum saya mati supaya udah habis semua. Dan saudara jangan kaget. Saya memang punya banyak kalau itu. Saya ngumpulkan banyak. Saudara bayangin. Yang mahal-mahal. Orang lain nggak punya Presto Whistler yang 10 liter. Saya punya. Baru Grace. Ya saudara. Mau masuk hitungan? Ya silakan. Saya berusaha untuk mengosongkan rumah saya. Susah. Ya saudara. Saudara tahu. Kalau saudara dan saya bisa kosong, saya akan nikmati Tuhan murni. Dan itu nanti wujud keselamatan saudara. Nanti saudara selamat tidak sempurna. Tangannya buntung. Ya karena saudara juga gak sempurna. Lepasin semua. Itu sama seperti anak saya. Saya bilang, kalau saya nggak gitu, tuntut dari Tuhan sempurna. Ya memang nggak apa-apa, bisa ketulungan, tapi saya ngeri. Saudara, apakah saudara sekarang sudah alami kemurahan Tuhan itu sempurna? Kok nggak nyari? Memang kita itu suka, apalagi orang Tionghoa itu suka cincai. Cincai itu ayalah, nggak apa-apa lah. Duduk di kursi kakinya 3, nggak apa-apa lah, asal hati-hati duduknya, pakai pasang kuda-kuda. Dan saudara-saudara, tidak ada cincai itu nggak. Tuhan mau kita menikmati. Seumur hidup saya cari sampai saya dapat. Minta kepadamu akan diberi. Sampai diulangi 2 kali. Karena orang yang minta diberi kok tidak terwujud dalam hidup saudara itu kenapa? Kenapanya itu karena saudara nggak blow on. Di dalam Amsal 14 ayat 13-14. Amsal 14 ayat 13-14. Kita baca firman Tuhan ini. Di dalam tertawa pun hati dapat merana. Dan kesukaan dapat berakhir dengan kedukaan. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya. Dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Saudara, saudara tahu, memang kita gampang membiasakan diri. Gampang kita.
Tapi saudara jangan lupa, orang yang ketawa pun bisa meramah. Yang saya inginkan adalah itu, bukannya dari luarnya gini, dari dalamnya lain. Bahwa kita tulus, transparan, Kristen. Kristen. Saudara, saya tahu waktu Bandung itu ada bakar-bakaran, orang kan dibilang kopo permai, padahal enggak, jauh juga. Orang ribut-ribut jagain gereja saya. Saya bilang biar aja lah. Kalau gereja saya dibakar, nanti saya bakar masjid yang di situ. Terus gampang kan, habis nggak ada tempat. Karena tahu. Dan nggak lupa lagi sebelah saya itu seorang haji. Ya nggak bisa tuh rumah kompleks itu bakar cuma gitu. Emangnya pakai api las yang raksasa gitu. Oh, enggak. Tenang-tenang aja. Dan saya ucap syukur tidak ada satupun anggota gereja saya yang absen. Padahal ditutup tuh kapal permai. Mereka masuk karena mereka tahu saya ada di tempat saya. Dan saya tidak takut, berarti nggak ada apa-apa. Saudara, saya tahu. Tapi orang yang murtad, walaupun dia sekarang kelihatannya hebat, ya kan, dia tidak akan selamat. Di dalam Mazmur 79 ayat 13. Mazmur 79 ayat yang ke-13. Kita baca firman Tuhan begini. Maka kami ini, umatmu dan kawanan domba gembalaanmu, akan bersyukur kepadamu untuk selama-lamanya dan akan memberitakan puji-pujian untukmu turun-temurun. Tidak ada krisis. Kenapa? Orang Kristen, bukan yang beragama Kristen, itu tidak akan berhenti memuji-muji karena dia lihat selalu yang baik. Dia dengar selalu yang baik suara Tuhan. Saya nyoba mancing-mancing sebelum mulai kebaktian itu. Kabar jelek apa yang bisa terdengar dan apa yang saudara dengar. Ucap syukur gak banyak. Ucap syukur saudara saya mulai terbiasa untuk tidak mendengarkan kabar jelek. Kita gak usah dengar kabar jelek. Karena kita sebagai kawanan domba Allah digembalakan pada yang baik. Malah saya belajar selalu untuk melihat apa di balik yang jelek baik. Selalu mesti ada. Dan saya selalu, jangan saudara terus ngeluh-ngeluh aja. Saya tuh ngalami ini karena kecil. Saya butuh duit. Saya mau ambil tabungan saya. Saya bikin surat kuasa suruhan anak buah saya ngambil duit. Udah, sederhana kok, tinggal kasih tahu amountnya berapa atas ganti. Saya minta rupiah. Ya saudara. Jadi jangan ketawain saya, memang orang bloon. Itu surat kuasa sudah saya bawakan ke anak buah saya, lupa neken. Ya ditolak, suruh balik. Balik itu jauh dari Lipo Building itu sampai ke rumah itu jauh, macet lagi. Anak yang saya suruh balik dengan sabar bilang, Om, ini belum ditandatangani. Saya tanda tangani. Saya bilang, kamu tanda tangan di situ, saya di sini. Udah berangkat bikinnya, udah. Balik lagi. KTP saya nggak saya kasih. Jadi balik lagi, saya bilang, udah besok aja. Waktu itu kursnya lumayan, 8,9 itu lumayan ya. Besok aja. Besok pagi-pagi saya siapkan semua, sekarang nggak lupa apapun. 1, 2, 3. Kursnya malah nambah. Dan secara
Saya malah untung lagi, hari itu kursnya 900. Jadi saya ucap syukur bahwa kemarin itu kelihatannya kayak dihalang-halangi, ternyata enggak. Tuhan mau saya dapat yang secukupnya, sebanyaknya. Saya pakai uang ini untuk memberi orang yang butuhnya banyak. Lihat, Loan bisa selamat kan? Saudara, orang yang mikir sampai ikut, aduh kursnya gimana nih, naik turun naik turun naik, itu mesti gini. Udah besok mau ngambil duitnya udah sakit, udah apa lagi? Gak bayangin, duit mau dipakai buat seneng kok, sekarang mesti dipakai buat bayar rumah sakit. Lah ya itu bodohnya. Saudara, jalan dengan Tuhan, tenang aja. Semua berjalan, semua terjadi pada waktunya. Ya, juga yang gak enak. Di dalam Hagai pasal yang pertama, Hagai pertama ayat yang ke-6, firman Tuhan berbunyi begini. Hagai pasal yang pertama ayat yang ke-6. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Saudara, itu keadaannya. Dan ini sekarang dunia di mana kita tinggal itu begitu. Sana unjuk rasa gajinya kurang, sana unjuk rasa gajinya nggak dibakar, sana unjuk rasa dan unjuk rasa. Unjuk rasa itu tandanya kurang. Jadi kalau nilai keadaan di Indonesia, saya bisa bilang, aduh, itu banyak unjuk rasa itu kurang semua tuh. Nah, saudara-saudara tahu, itu keadaan kita kurang. Kita kalah nih, sekarang ini kita kalah. Bukan orang Islam menang, orang Kristen kalah. Bukan sebaliknya juga. Saya sampai sekarang ini saya mesti bicara. Saya bicara ini karena saya tidak melawan orang Islam. Tapi kita telah dikibulin sama dukun, sama kuasa kegelapan. Yang sekarang paling jaya apa kalau nggak dukun? Karena dia jual murah, tahu nggak? Anak angkat saya itu pegawai dari bank, kedudukannya tinggi. Jasa orang nggak seneng. Atas dia dibikin, tapi untuk anak angkat saya ini cerdik. Dia suruh satpam jaga, dan dia lihat pagi-pagi itu ada orang nyumput itu nabur sesuatu dari botol, kayak merica gitu loh, ditabur sampai di kamar direksi ini. Langsung disergap sama satpam kan? Itu namanya orang itu disergap, lantas diinterogasi. Dia disuruh sama itu saingannya. Lantas dapat apa itu dari dukun? Dia dapat jimatnya. Bayar berapa? 40.000 juga bayar. Dengan 40.000 orang bisa bunuh orang bisa nyelakakan. Ya terang aja trending. Orang nggak usah. Ini juga
mau gitu. Ya barangkali surah babunya, surah apa ya bisa. Ya, sejarah. Kalau dulu kan susah, sekarang mode murah. Sebab ini negara sudah diproklamasikan negara dukun, negara orang guna-guna. Kita ngelawan juga bukan ngelawan orang Islam, lawan orang guna-guna. Saudara pernah ngelawan nggak? Pernah pengalaman nggak? Satu-satunya jalan ialah jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Nah itu doa puasa. Doa puasa yang benar-benar kita nol di hadapan Tuhan. Ada orang yang doa puasa duitnya dicekam, dipegangin terus doa puasa. Saudara, berani nggak? Kita let God do it. Nah, tuntut yang sempurna. Amin. Yora paselo sendamu, owa sama kata mende mutare, haleluya. Tuhan terima kasih. Mari kita berdiri. Yekera kunamontara, anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus serta kita sekalian. Doa rafanende, oh